Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kasus pengeksekusian yang sangat mengerikan yang terjadi di Brazil pada tahun 2025, di mana ada seorang pekerja menemukan sebuah kepala tersangkut di tangki instalasi pengelolaan air limbah. Keesokan harinya bagian kaki juga ditemukan di tangki yang sama. Namun yang membuat kasus ini lebih mengejutkan adalah bukan hanya cara tubuh korban dibuang, melainkan sebuah fakta kalau pelaku utama sebenarnya sudah memiliki surat perintah penangkapan sejak bulan sebelumnya. Tetapi entah bagaimana, dia masih bebas berkeliaran hingga tragedi ini terjadi. E acaba de ser divulgado a foto. Lalu apa yang telah terjadi di balik ini semua? Bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, sekitar pukul 1 siang, suasana di instalasi pengelolaan air limbah kawasan Vila Tele Brasilia berjalan normal seperti biasa. Para pekerja sibuk dengan tugas masing-masing. Ada yang memastikan aliran limbah tetap lancar, ada juga yang mengawasi tangki-tangki besar yang setiap harinya menampung buangan dari berbagai wilayah. Rutinitas itu sudah menjadi bagian dari keseharian mereka. Di siang hari tersebut, salah satu pekerja sedang menjalankan pembersihan rutin di tangki penyaringan limbah. Sesuai prosedur, pembersihan biasanya dilakukan 3 kali sehari. Bau menyengat dari air keruh bukan lagi sesuatu yang mengganggu bagi mereka. Semua pekerja sudah terbiasa. Namun saat pembersihan kedua dilakukan, ada sesuatu yang terasa berbeda. Di sela-sela saringan, pekerja tersebut melihat benda asing yang tersangkut. Awalnya, dia mengira itu hanyalah limbah padat biasa. Tetapi ketika dia mendekat dan memperhatikan lebih jelas, bentuknya tampak tidak wajar, terlalu menyerupai kepala seseorang. Dia langsung menghentikan pekerjaannya dan melapor kepada atasan. Setelah dipastikan bersama-sama kalau benda tersebut adalah benar kepala seseorang, suasana yang tadinya normal seketika berubah tegang. Tanpa menunggu lama, pihak pengelola segera menghubungi pihak kepolisian. Begitu petugas tiba di lokasi, seluruh aktivitas langsung dihentikan sementara. Meskipun identitas korban saat itu belum diketahui, kabar mengenai penemuan mengerikan tersebut dengan cepat menyebar dan mengejutkan banyak orang. Polisi kemudian menyisiri area sekitar. Mereka menduga masih ada bagian-bagian lain yang mungkin terbawa aliran limbah. Dugaan itu pun terbukti. Keesokan paginya di tanggal 15 Januari 2025, di tangki yang sama ditemukan lagi bagian lainnya berupa sebuah kaki. Dari kondisi dan temuan di lokasi, polisi meyakini bahwa kedua bagian berasal dari orang yang sama. Mereka menduga korban terlebih dahulu dieksekusi, lalu barulah dia dipisah-pisahkan menjadi beberapa bagian. Setelah bagian tersebut dibawa ke tim forensik untuk pemeriksaan mendalam, hasil awal mengungkapkan fakta yang jauh lebih mengerikan. Korban diduga mengalami pemukulan berat sebelum meninggal. Tengkoraknya menunjukkan adanya memar dan cedera serius akibat benturan benda tumpul. Selain itu, ditemukan 6 luka tusuk di bagian wajahnya, serta beberapa luka lain akibat senjata tajam. Pada tahap ini, identitas korban memang masih misterius. Namun satu hal yang sudah jelas, ini bukan sekedar pengeksekusian biasa, melainkan tindakan yang dilakukan dengan tingkat kekejaman yang sangat tinggi. Sekitar 1 bulan setelah penemuan, tim forensik akhirnya merilis hasil pemeriksaan. Di tanggal 13 Februari 2025, Kepolisian Sipil Distrik Federal secara resmi mengonfirmasi kepala dan kaki yang ditemukan di tangki limbah tersebut adalah milik seorang perempuan yang bernama Thalita Marques Bercu Ramos yang sebelumnya telah dilaporkan hilang oleh keluarganya. Identitas ini pun dipastikan melalui serangkaian pemeriksaan mendalam. Tim forensik melakukan analisis odontologi atau pemeriksaan gigi, lalu diperkuat lagi dengan uji genetik yang dilakukan oleh Departemen Kepolisian Teknik. Dari hasil tersebut tidak ada lagi keraguan kalau bagian-bagian yang ditemukan secara tragis adalah benar milik Thalita.
Setelah identitasnya terungkap, publik pun mulai mengenal sosok di balik namanya. Thalita diketahui berusia 36 tahun dan tinggal di distrik federal Brazil. Dia adalah ibu dari seorang remaja. Meskipun tidak banyak informasi yang terungkap tentang kehidupan pribadinya, keluarga menyebut kalau Thalita selalu berusaha menjalankan perannya sebagai ibu dengan sebaik mungkin. Meski tinggal terpisah dari kedua orang tuanya, hubungan mereka tetap sangat dekat. Thalita memiliki kebiasaan sederhana, dia selalu memberi kabar kepada sang ibu. Dia akan memberitahu di mana dia berada, bersama siapa dia, dan memastikan kalau dirinya dalam keadaan baik-baik saja. Karena kebiasaan itulah, ketika dia tiba-tiba menghilang tanpa kabar, keluarganya langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu, untuk memahami bagaimana bagian tubuh Thalita bisa berakhir di tangki limbah, kita harus kembali ke beberapa hari sebelumnya, di mana momen terakhir ketika dia masih terlihat hidup. Di tanggal 13 Januari 2025, Thalita memesan ojek online dari wilayah Guara menuju QE46 yang terletak di Guara 2. Hari itu dia telah membuat janji dengan seorang pria bernama Joao Paulo untuk membeli narkotika. Di sepanjang perjalanan, dia sempat berbincang santai dengan pengemudi. Dia bahkan mengatakan kalau dirinya akan bertemu seorang kenalan. Beberapa menit kemudian, motor berhenti di tepi jalan yang dikenal sebagai lokasi tempat transaksi narkotika. Area tersebut relatif sepi dan jauh dari keramaian. Setelah membayar ongkos, Thalita turun dan pengemudi langsung pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, Joao Paulo datang menghampiri. Tak banyak basa-basi, dia langsung menyerahkan barang yang telah mereka janjikan. Awalnya transaksi berjalan lancar, namun setelah menerima barang tersebut, Thalita merasa kesal karena kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dia merasa dirugikan dan langsung membatalkan transaksi di saat itu juga. Penolakan itu seketika memicu emosi Joao Paulo. Perdebatan pun terjadi dan kata-kata kasar saling dilontarkan. Situasi yang awalnya hanya transaksi berubah menjadi pertengkaran. Dalam kondisi emosi, Joao Paulo mengambil sebuah batu di dekat kakinya, lalu dia melemparnya ke arah Thalita. Batu tersebut mengenai kening Thalita. Meski terluka, Thalita masih berusaha melawan. Dia sempat memukul balik dan mencoba melarikan diri. Namun, Joao Paulo bergerak lebih cepat. Dari sakunya, dia mengeluarkan sebilah pisau dan mengayunkannya ke arah wajah Thalita secara berulang kali. Serangan itu membuat Thalita tersentak. Dia refleks menutup wajahnya yang sudah dipenuhi cairan merah. Dalam kondisi melemah, dia masih berusaha bertahan. Namun Joao Paulo kembali menghantam Thalita secara berulang kali dengan menggunakan sebuah batu. Pukulan demi pukulan akhirnya membuat Thalita tak lagi mampu melawan. Thalita seketika jatuh ke atas tanah. Nafasnya semakin tidak beraturan hingga akhirnya Thalita pun tewas meregang nyawa. Kemudian setelah 2 hari Thalita tak bisa lagi dihubungi, keluarganya mulai merasa cemas. Awalnya mereka masih berusaha menenangkan diri. Mereka mengira mungkin Thalita hanya membutuhkan waktu untuk menyendiri, seperti yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Hal itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, Thalita diketahui memiliki masalah dengan ketergantungan obat terlarang. Menurut keterangan keluarganya, dia cukup sering menggunakan narkotika dan bahkan sempat beberapa kali menghilang untuk menjalani rehabilitasi. Namun biasanya masa-masa dia menghilang seperti itu tidak berlangsung lama. Setelah kondisinya membaik, Thalita hampir selalu kembali pulang ke rumah. Tetapi kali ini semuanya terasa berbeda. Hari demi hari berlalu tanpa satupun pesan ataupun panggilan dari Thalita. Hingga akhirnya setelah 22 hari tanpa kabar, keluarga memutuskan untuk mengambil langkah. Pada tanggal 3 Februari 2025, mereka secara resmi melaporkan Thalita sebagai orang hilang kepada pihak kepolisian. Dalam laporannya, Ibu Thalita juga menyampaikan kalau sebelum putrinya menghilang di tanggal 11 Januari 2025, putrinya tersebut sempat memberi kabar kalau dia sedang bersama seorang teman di kawasan Guara. Namun berdasarkan keterangan temannya tersebut, mereka berpisah setelah Thalita memesan ojek online untuk pergi ke lokasi lain seorang diri. Dan di titik inilah penyelidikan mulai disusun. Polisi mulai memetakan hari-hari terakhir keberadaan Thalita. Meski ponselnya diduga telah dihancurkan setelah kejadian, jejak digitalnya ternyata tidak sepenuhnya hilang. Beberapa data masih dapat diakses, termasuk riwayat pemesanan ojek online dan catatan sinyal dari operator seluler. Melalui riwayat perjalanan tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi pengemudi yang terakhir mengantarnya. Keterangan sang pengemudi menjadi potongan penting dalam penyelidikan. Dia menyatakan kalau Thalita sempat mengatakan kalau dirinya akan menemui seseorang di lokasi tujuan. Dari sinilah penyidik mulai menyusun potongan demi potongan untuk mencari petunjuk.
Salah satu langkah krusial yang dilakukan adalah menelusuri sinyal ponsel di area Guara, tepat pada waktu-waktu terakhir setelah Thalita turun dari ojol. Data operator seluler menunjukkan kalau titik tersebut merupakan lokasi terakhir ponsel Thalita terdeteksi aktif, sebelum akhirnya dia menghilang. Polisi kemudian memetakan nomor-nomor lain yang aktif di area yang sama dalam rentang waktu tersebut. Dari sekian banyaknya sinyal, ada satu nomor yang mencurigakan. Nomor itu terdeteksi sangat dekat dengan posisi terakhir Thalita, bahkan muncul hampir dalam waktu yang bersamaan. Polanya menunjukkan kalau pemilik nomor tersebut berada di lokasi yang sama, bukan sekedar kebetulan lewat. Lalu ketika nomor tersebut ditelusuri lebih lanjut, identitas pemiliknya pun akhirnya terungkap. Nomor itu terdaftar atas nama João Paulo Teixeira da Silva, seorang pria berusia 36 tahun. Nama João Paulo ternyata bukan orang asing bagi aparat. Dia memiliki riwayat kriminal sebelumnya. Bahkan saat penyidik mendalami lebih dalam, mereka menemukan fakta yang jauh lebih mengejutkan. João Paulo sudah menjadi target surat perintah penahanan sejak Desember 2024 atas kasus percobaan pengeksekusian, yang mana artinya secara hukum dia seharusnya sudah berada di dalam penjara. Temuan ini bukan hanya memperkuat dugaan keterlibatannya, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah masuk daftar penahanan masih bisa bebas berkeliaran? Sayangnya, detail mengenai hal tersebut tidak dijelaskan secara rinci oleh media. Kemudian dengan bukti yang semakin menguat, polisi mulai memburu João Paulo. Meski proses penangkapannya tidak diungkap secara detail, besar kemungkinan aparat mendatangi lokasi yang dikenal sebagai titik transaksi narkotika tersebut. Setelah mengumpulkan informasi dari beberapa orang, akhirnya keberadaan João Paulo berhasil dilacak. Di akhir Maret 2025, João Paulo pun berhasil ditangkap. Saat diamankan, João Paulo langsung mengakui seluruh perbuatannya. Dalam pemeriksaan, terungkap kalau motif pengeksekusian tersebut dipicu oleh pertengkaran akibat kualitas narkotika yang tidak sesuai. Namun ternyata João Paulo tidak bertindak sendirian. Dia mengaku kalau dia telah memanggil dua kerabatnya yang lain untuk membantu. Identitas keduanya tidak dipublikasikan karena mereka masih di bawah umur. Dia juga menunjukkan lokasi tempat bagian tubuh Thalita lainnya dikuburkan, yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Pada akhirnya, João Paulo pun didakwa atas pengeksekusian, pemisahan jasad, penyembunyian jasad, serta melibatkan anak di bawah umur dalam tindak pidana. Berdasarkan dakwaan tersebut, dia pun terancam hukuman hingga 30 tahun penjara. Namun karena adanya kasus sebelumnya dan status surat penahanan yang sudah lebih dulu dikeluarkan, kemungkinan hukuman yang dijatuhkan bisa mencapai penjara seumur hidup. Sementara itu, dua remaja yang terlibat tidak diadili sebagai pelaku dewasa. Mereka diproses melalui sistem peradilan anak dan dikenai pembinaan di lembaga khusus. Dan bahkan pada Oktober 2025, salah satu dari mereka mendapatkan status semi kebebasan yang memungkinkan dia keluar pada siang hari untuk belajar atau bekerja sebelum kembali ke lembaga pembinaan pada malam hari. Akhir dari kisah ini, bagi keluarga Thalita, hukuman untuk pelaku belum benar-benar menghadirkan rasa keadilan. Di tanggal 13 Januari 2026, tepat 1 tahun sejak hari terakhir Thalita terlihat hidup, keluarga dan kerabatnya berkumpul di Distrik Federal untuk menggelar aksi damai. Bagi mereka, luka itu belum sembuh. Rasa kehilangan masih sama seperti saat pertama kali mereka mendengar kabar kalau jasad yang ditemukan di tangki limbah adalah Thalita. Pada tragedi ini, yang hilang bukan hanya satu nyawa. Anak dari korban kini harus tumbuh tanpa kehadiran ibunya. Kasus ini pun juga menjadi sorotan publik, bukan hanya karena kekejamannya, tetapi juga karena satu fakta yang sulit untuk diterima. Pelaku seharusnya sudah berada di dalam tahanan sebelum kejadian ini terjadi. Isu ini memicu perdebatan luas di masyarakat Brazil. Banyak yang mempertanyakan bagaimana sistem penegakan hukum bisa membiarkan seseorang dengan status buronan tetap bebas begitu saja. Hingga akhirnya dia pun dapat melakukan kejahatan yang sangat keji. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pun mulai goyah. Aksi damai yang dilakukan keluarga bukan hanya untuk mengenang Thalita, tetapi juga menjadi bentuk tuntutan agar sistem diperbaiki agar tidak ada lagi keluarga lain yang harus mengalami tragedi serupa.
Di sisi lain, kasus ini juga kembali membuka luka lama tentang bahayanya narkotika. Semua bermula dari sebuah transaksi, namun berakhir dengan kekerasan, kematian, dan kehancuran banyak kehidupan. Karena pada akhirnya narkotika bukan hanya merusak tubuh dan pikiran, tetapi juga membuka jalan menuju lingkaran kekerasan yang tak terduga. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.